Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur, yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau atau yang mewakili, saudara para ketua fraksi, ketua komisi, dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau yang mengikuti rapat paripurna secara virtual. Habis juga saudara para rektor, Direktur Perguruan Tinggi Sekota Pekanbaru, saudara pimpinan instansi vertikal yang hadir, saudara PJ Sekretaris DPRD Provinsi Riau, para pejabat pratama organisasi perangkat daerah OPD Provinsi Riau yang mengikuti secara virtual, para tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, insan pers, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Rapat Dewan yang terhormat, sebelum kita memulai rapat paripurna ini, marilah kita bersama-sama mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan nikmat pada hari ini yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa melaksanakan rapat paripurna dalam masa pandemi COVID yang belum selesai pada hari ini. Begitu juga teriring salam dan sholawat kepada Nabi besar junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kami mengajak seluruh peserta forum rapat paripurna ini sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdasarkan laporan yang telah disampaikan kepada kami oleh bagian persidangan bahwa jumlah orang atau peserta yang mengikuti paripurna ini, baik yang berada di ruangan paripurna maupun yang mengikuti secara video conference, yaitu memakai aplikasi Zoom Meeting, telah memenuhi quorum, sehingga rapat paripurna Dewan hari ini dapat dilaksanakan. Dengan segala kerendahan hati, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita memohon bimbingan serta ridho dan petunjuk dari Allah SWT pada hari ini Kamis 11 Juni 2020, tepat pukul 11:19 waktu Indonesia Barat. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang beragendakan 1. Penyampaian pendapat Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, dan yang kedua, penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah Provinsi Riau secara resmi dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Kuat sikit. Dendam dengan palu nih. Saudara Wakil Gubernur yang kami hormati, para anggota Dewan yang kami hormati, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis yang kami muliakan, dengan memperhatikan agenda paripurna kita hari ini bahwa penyampaian pendapat Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang merupakan pertimbangan Kepala Daerah terhadap sebuah rancangan peraturan daerah atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Untuk lebih jelasnya, pendapat Kepala Daerah terhadap Ranperda Prakarsa DPRD Provinsi Riau tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, ada baiknya kita sama-sama mendengarkan penyampaian Kepala Daerah dalam yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur dalam rapat paripurna hari ini. Untuk itu, kepada Saudara Wakil Gubernur, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau selaku pimpinan rapat, yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili yang hadir pada pagi hari ini, yang juga saya hormati para ketua fraksi dan ketua komisi serta segenap anggota DPRD Provinsi Riau yang mengikuti sidang paripurna ini baik secara langsung maupun melalui video conference. Yang saya hormati Rektor dan Direktur Pimpinan Perguruan Tinggi Provinsi Riau,
yang juga saya hormati pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Riau atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan instansi vertikal, dan juga yang saya hormati tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, tokoh pemuda, insan pers, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, serta undangan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua dapat hadir dalam acara penyampaian pendapat Kepala Daerah atas rancangan peraturan daerah Provinsi Riau tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Saudara Wakil Ketua, anggota Dewan serta majelis undangan sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Dewan yang terhormat yang telah menggunakan hak mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa untuk membentuk peraturan daerah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, sebab harus melakukan kajian dari berbagai aspek, baik aspek filosofis, sosiologis, yuridis, serta aspek-aspek terkait lainnya. Hal ini dimaksudkan agar peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat dan implementasinya tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan yang lebih tinggi. Sehubungan dengan rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pada kesempatan ini izinkan kami memberikan pandangan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Provinsi Riau menyambut baik terhadap rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, mengingat pembentukan lembaga kemasyarakatan tersebut merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya pembangunan di daerah. Kedua, dalam rangka partisipasi masyarakat, organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan diperlukan kebijakan dan instrumen yang mampu melindungi organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan tujuannya. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah yang secara langsung berkaitan dengan perlindungan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Namun demikian, kehendak pemerintah tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintahan kabupaten kota. Pemerintah provinsi maupun pemerintahan kabupaten kota hingga saat ini belum memiliki peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang berkenaan dengan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Implikasi dari belum tersedianya peraturan perundang-undangan di daerah tersebut, maka di lapangan masih sering terjadi permasalahan yang terkait dengan keberadaan organisasi kemasyarakatan itu sendiri. Seperti adanya indikasi organisasi kemasyarakatan yang bertindak secara arogan, organisasi kemasyarakatan yang dimanfaatkan untuk kegiatan politik, organisasi kemasyarakatan yang tidak mendaftarkan keberadaannya sesuai dengan aturan yang ada, serta bertindak tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hal ini tentunya bertentangan dengan ciri khas masyarakat Riau yang ramah, beradat, penuh dengan sopan santun, dan bermarwah. Ketiga, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan melalui penguatan dengan memberikan penghargaan, program bantuan, dan dukungan operasional terhadap organisasi kemasyarakatan yang dapat bekerja sama atau mendapat dukungan dari organisasi masyarakat lainnya ataupun pihak swasta. Yang keempat, dalam rancangan peraturan daerah yang diajukan ini dapat kami berikan beberapa usulan sebagai berikut.
Pertama, terkait pasal 9 disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi masyarakat atau yang lazim disingkat dengan SIORMAS, di mana pendaftaran atau pencatatan keberadaan dan pelaporan keberadaan pengurusan organisasi kemasyarakatan dibedakan antara organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum. B. Untuk pengaturan sistem informasi organisasi kemasyarakatan atau SIORMAS yang terdapat pada bab 6 digabung pengaturannya dengan pendaftaran pada bab 4. Hal ini sesuai dengan peraturan Mendagri nomor 57 tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan SIORMAS. C. Menindaklanjuti Permendagri nomor 56 tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, perlu ditambahkan dalam rancangan peraturan daerah pengaturan tentang tim terpadu pengawasan yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. D. Terkait tim penilai penghargaan yang diatur dalam pasal 19, perlu diperjelas pembentukan tim oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk. E. Untuk mekanisme kerja tim terpadu pengawasan dan tim penilaian penghargaan, dibuatkan klausul yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan gubernur. F. Bab 9 tentang mediasi dan penyelesaian sengketa organisasi kemasyarakatan, perlu ditambahkan penyelesaian sengketa ormas diharapkan diselesaikan secara internal dan kekeluargaan berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan pemerintah daerah dapat memberikan mediasi penyelesaian sengketa jika diperlukan. Saudara Wakil Ketua, anggota Dewan serta Majelis Undangan yang kami hormati, kami mengharapkan agar rancangan peraturan daerah inisiatif ini nantinya dapat dibahas bersama-sama dan pada akhirnya dapat disetujui dan ditetapkan menjadi sebuah peraturan daerah. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat pada sidang paripurna yang berbahagia ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan meridhoi usaha kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan naskah untuk itu kepada Wakil Gubernur dan pimpinan DPRD Provinsi Riau. Kami persilakan untuk menuju tempat yang telah kami tentukan. Bapak Ibu hadirin seluruh undangan yang kami muliakan, kita akan saksikan penyerahan naskah pendapat Kepala Daerah terhadap Raperda tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan oleh Wakil Gubernur Riau kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau. Terima kasih. Wakil Gubernur dan pimpinan Dewan, kami persilakan kembali ke tempat. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Wakil Gubernur yang telah berkenan menyampaikan pendapat Kepala Daerah pada paripurna ini. Saudara Wakil Gubernur yang kami hormati, para anggota Dewan yang kami muliakan, serta encik-encik, puan-puan, dan tuan-tuan jemputan majelis yang kami muliakan. Setelah kita ikuti bersama jalannya penyampaian dan penyerahan Raperda tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, maka agenda paripurna kita lanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang perubahan Perda nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah Provinsi Riau. Rapat paripurna yang lalu, Gubernur Riau telah menyampaikan rancangan peraturan daerah berdasarkan tata tertib DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020 pasal 11 ayat 1 huruf B yang berbunyi
bahwa mekanisme pembahasan Raperda yang berasal dari gubernur setelah dilakukan penyampaian rancangan peraturan daerah, maka tahapan selanjutnya adalah penyampaian pengumuman fraksi dalam rapat paripurna. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada hari ini fraksi-fraksi yang ada di DPRD Provinsi Riau akan menyampaikan pandangan umum dan masing-masing fraksi diharapkan menunjuk juru bicara untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Sebelum kita masuk kepada agenda kedua, Bapak Ibu, ketua-ketua fraksi dan ketua-ketua komisi, maka kami ingin menawarkan mekanisme pelaksanaan paripurna pada agenda kedua ini. Mengingat pertama waktu, yang kedua pandemi COVID yang masih berlangsung, ini berkaitan dengan protokol kesehatan yang harus kita hormati bersama, maka belum lagi Pak. Cuma itu setuju ya. Nah, maka oleh itu kami menawarkan ada dua opsi. Opsi pertama sesuai dengan apa yang kita rencanakan pada hari ini, bahwa penyampaian pandangan fraksi dilakukan dengan pembacaan di podium dan disampaikan langsung kepada kami pimpinan rapat. Atau yang kedua, cukup saja oleh juru bicara atau yang ditunjuk mewakili fraksi masing-masing menyampaikan kepada pimpinan rapat dan segera kita selesaikan agenda paripurna ini. Pimpinan, Silakan Pak fraksi Golkar, Haji Yurisman, izin, Menteri Pak. Terhormat. Kami mengusulkan untuk opsi yang kedua. Opsi kedua. Kita serahkan saja karena waktu dan situasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Yurisman. Izin Pak Ketua, Silakan Pak Haji, Ya. Bu Ajah. dari fraksi Demokrat, sesuai apa yang disampaikan Ketua tadi, kita mengikuti protokol kesehatan Siap. dan juga mengikuti dan melihat waktu yang tetap berjalan. Kita ambil opsi kedua saja, Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan saya ingin mendengar dari fraksi PAN. Silakan Pak Haji Terima Samsudin. kasih pimpinan. Saya rasa kita minta kepada pimpinan untuk secara aklamasi kita ambil alternatif yang kedua saja. Terima kasih. Oke. Fraksi PDIP? Setuju. Fraksi Gerindra? Fraksi PKS? Izin pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kami bersemangat ingin membacakan langsung di depan, karena banyak hal penting yang juga mesti didengar juga oleh yang hadir ya. Cuman saya lihat karena acara kita sudah lama tertunda tadi, jadi kami setuju saja kalau kita mengambil opsi kedua. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Markarius. Silakan fraksi P3 Nasdem Hanura. Sepakat. Dan kawan-kawan komisi, pimpinan komisi, kita sudah sepakati opsi kedua. Terima kasih. Berarti mengingat waktu dan juga pandemi COVID sesuai dengan protokol kesehatan yang harus kita patuhi bersama, dan izin dengan opsi kedua ini bukan berarti bahwa poin-poin penting dari semua pandangan fraksi tidak akan tersampaikan kepada pemerintah Provinsi Riau. Dan kami menggaransi bahwa hak kawan-kawan dalam yang termaktub dalam pandangan fraksi akan tetap disampaikan, dan penekanan yang perlu kita sampaikan kepada Pak Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini melalui Wakil Gubernur Provinsi Riau bahwa poin-poin pandangan fraksi tetap wajib untuk bisa dipertimbangkan Pak Wakil Gubernur. Begitu saja ya. Pak, mohon maaf sebelum kita sepakati Pak Parisman. Setuju? Oh, oke. Setuju, oke. Terima kasih. Berarti kita memasuki agenda kedua dengan pilihan opsi kedua. Kita mulai. Untuk mengetahui lebih sempurna pandangan fraksi dimaksud, maka kami persilakan kawan-kawan fraksi untuk menyampaikan pandangan umum yang masing-masing, dimulai dengan fraksi Golkar. Silakan, juru bicara atau yang mewakili Pak Haji Yurisman, anggota Dewan yang terhormat. Iya. Tapi penuh.
Karena new normal sikit-sikit bolehlah salam. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada juru bicara atau perwakilan fraksi Partai Golkar, dalam ini langsung ketua fraksi yang turun tangan, Pak Haji Yulisman. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada juru bicara atau perwakilan dari fraksi PDIP untuk menyampaikan pengumuman fraksinya. Silakan. Yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Almainis. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada anggota Dewan terhormat Hajah Almainis selaku juru bicara perwakilan dari fraksi PDIP, dan selanjutnya saya mohon juru bicara atau perwakilan dari fraksi Demokrat untuk bisa menyampaikan, dan akan disampaikan oleh anggota Dewan terhormat Hajah Eva. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota Dewan yang terhormat Hajah Eva selaku juru bicara atau perwakilan fraksi Demokrat telah menyampaikan pengumuman fraksinya. Sebelum kita lanjut, saya secara pribadi mohon maaf kepada fraksi PKB karena tadi memang saya lihat kosong sehingga tadi kita tidak bertanya pendapat fraksi PKB, tapi saya yakin dengan keberadaan Pak Haji Adil bisa mewakili fraksi PKB. Terima kasih Pak Haji. Kita lanjut. Kami minta kepada yang terhormat anggota Dewan yang mewakili fraksi Gerindra, itu Pak Haji Nur Safri. Silakan Pak Haji. Difoto lalu. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada anggota Dewan terhormat Haji Nur Safri selaku juru bicara perwakilan dari fraksi Gerindra, dan selanjutnya juru bicara atau langsung ketua fraksi. Nah, yang terhormat anggota Dewan Haji Makarius Anwar bisa menyampaikan pandangan umum fraksi Keadilan Sejahtera. Hampir tersebut Gerindra Sejahtera Pak, mohon maaf. Kepada yang terhormat anggota Dewan Haji Makarius Anwar selaku ketua fraksi Keadilan Sejahtera, kami ucapkan terima kasih, dan kita lanjut. PKS Pak. Keadilan Sejahtera PKS ya? Oh.
Saya ulang, Ketua Fraksi PKS atau Fraksi Keadilan Sejahtera. Ya. Selanjutnya kepada anggota dewan terhormat Haji Samsur Rizal, mewakili atau juru bicara fraksi PAN, kami persilakan. Pada kesempatan ini kepada yang terhormat anggota Dewan Haji Samsur Rizal kami ucapkan terima kasih atas nama atau juru bicara dan perwakilan fraksi PAN. Selanjutnya kami persilakan juru bicara perwakilan dari fraksi PKB, yaitu anggota Dewan terhormat Haji Adil. Silakan Pak. Bukan, dia tunjukkan kalau gerindra dapat dia berhenti. Nah, foto itu dijualan. Ucapan terima kasih kami berikan kepada anggota yang terhormat Haji Adil selaku juru bicara atau perwakilan dari fraksi PKB. Penutup, saya mohon kesediaan anggota Dewan terhormat Saudara Haji Husaimi Hamidi selaku ketua fraksi P3 Nasdem Hanura untuk menyampaikan pandangan umumnya. Ucapan terima kasih tak terhingga buat anggota yang terhormat Haji Husaimi Hamidi selaku ketua fraksi P3 Nasdem Hanura dan juga semua ketua-ketua fraksi atau program fraksi yang sudah menyampaikan pandangan umumnya. Saudara Wakil Gubernur yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, tuan-tuan, puan-puan, jemputan majelis yang kami muliakan, setelah kita ikuti bersama penyampaian pandangan umum fraksi, maka ada beberapa hal yang telah menjadi pertanyaan dan saran dari masing-masing fraksi yang tertuang dalam pandangan masing-masing fraksi tersebut yang telah disampaikan tadi, maka mohon nanti dapat ditanggapi oleh Saudara Gubernur atau Wakil Gubernur. Yang kemudian jawaban atau tanggapan itu nantinya dapat disampaikan dalam bentuk jawaban pemerintah pada agenda rapat paripurna berikutnya. Bersebelahan dengan itu pula, perkenan kami menyerahkan naskah pandangan umum fraksi tersebut kepada Saudara Wakil Gubernur. Kepada Wakil Gubernur beserta pimpinan Dewan, kami persilakan menuju tempat yang ditentukan. Bapak Ibu hadirin seluruh undangan yang kami muliakan, kita akan saksikan bersama penyerahan naskah pandangan umum fraksi oleh pimpinan DPRD Provinsi Riau kepada Wakil Gubernur Riau. Terima kasih Wakil Gubernur dan pimpinan Dewan, kami silakan kembali ke tempat. Wakil Gubernur yang kami hormati, tuan-tuan, puan-puan, jemputan majelis yang kami muliakan, dengan telah diserahkannya naskah pandangan umum fraksi terhadap Ranperda perubahan Perda nomor 4 tahun 2016
Maka berakhir pula seluruh rangkaian rapat paripurna kita Mohon hari bicara ini. pimpinan. Silakan. Markarius Anwar. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wakil Ketua Pak Ardianto, Bapak Wakil Gubernur dan anggota Dewan yang terhormat, serta undangan yang berbahagia. Sedikit saja Pak, mengingat PSBB kan sudah selesai ya. Sekarang kita masuk di era new normal ini. Dulu alasan rapat paripurna kita nih sistem perwakilan seperti ini dan juga menggunakan virtual meeting itu karena kondisi sebelumnya. Saya pikir mungkin perlu kita tinjau untuk ke depan, paripurna ke depan, kehadiran kawan-kawan anggota komisi. Mengingat hari ini kita sudah 1 bulan ini, semenjak selesai PSBB, toh kawan-kawan juga sudah menerima tamu di komisi masing-masing. Kemarin malah di ruangan medium itu Pak Waka sendiri menerima tamu dari luar dengan jumlah yang juga banyak gitu ya. Saya pikir mungkin sudah perlu kita pertimbangkan untuk rapat secara new normal juga, tentu dengan memperhatikan protokol COVID. Kalau kita lihat duduk kita ini sudah 1 meter dan lebih ya. Saya pikir ke depan mungkin perlu kita pertimbangkan. Dan saya lihat juga hari ini ada juga kegiatan-kegiatan kawan-kawan yang anggota komisi di luar. Tetap ada pertemuan-pertemuan maksud saya ya. Sehingga ini kenapa paripurna yang sepenting ini kita tidak gelar, sementara pertemuan-pertemuan di bawah level paripurna ini kita tuh sudah rapat secara bersama-sama gitu. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Markarius. Bapak-bapak, ibu-ibu anggota dewan yang terhormat, terima kasih banyak masukan Pak Haji Markarius. Dan kalau boleh kami sarankan dalam forum resmi ini, bagaimana pada hari Senin kita akan melakukan rapat pimpinan bersama pimpinan fraksi untuk menyepakati apa yang disampaikan oleh Pak Markarius. Supaya kita juga melihat bahwa hari ini new normal. Betul kata Pak Markarius bahwa PSBB sudah selesai, ini era-era new normal, namun tetap kita menjaga social distancing, jarak, dan protokol kesehatan lain yang sudah digariskan oleh pemerintah. Dan saya juga izin Pak Markarius, juga tadi di awal paripurna saya juga melihat ternyata memang kalau di perkiraan Pak Wakil Gubernur, posisi satu kursi ke kursi yang lain ini lebih kurang memang lebih di atas 1 sampai 2 meter, 1,5 meter. Artinya sesuai dengan protokol kesehatan sudah terpenuhi sebenarnya. Namun izin karena memang kondisi ini juga kita sepakati kemarin di rapat pimpinan fraksi, maka untuk mengakomodir apa yang menjadi masukan Pak Haji Markarius pada hari ini, kami mohon dengan segala hormat ini bisa kita tunda pengambilan keputusan pada hari ini untuk sama-sama kita bicara, kita sepakati di hari Senin. Sepakat? Oke. Mohon maaf Bapak, Ibu-ibu, anggota yang terhormat, sebelum saya tutup ada lagi kira-kira masukan, tanggapan atau hal yang bisa kita bicarakan di sini? Cukup? Oke, terima kasih banyak. Sebelum rapat paripurna kami tutup, perkenan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada Saudara Wakil Gubernur beserta jajaran dan saudara-saudara rekan forum komunikasi, koordinasi pimpinan daerah Provinsi Riau serta para undangan yang lain yang telah berkenan hadir untuk mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala bimbingan dan petunjuk Allah SWT, rapat paripurna hari ini telah berjalan lancar dan tepat pukul 11.51 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau kami nyatakan ditutup dengan resmi. Semoga Allah SWT meridhai setiap usaha kita bersama untuk negeri yang tercinta ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin seluruh undangan yang kami muliakan, dengan demikian maka selesai pula seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau hari ini. Akhirnya terima kasih, tetaplah bersahabat dengan yang selalu mengingatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.